Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumai Safina Aulia dengan NPM 21024010013, kelas A024 dari jurusan Agribisnis UPN Veteran Jawa Timur. Saya akan menjelaskan tentang pertanian modern dengan judul greenhouse. Greenhouse merupakan sebuah bangunan dengan atap yang dapat tembus cahaya yang berfungsi memanipulasi kondisi lingkungan agar tanaman dalam bangunan dapat berkembang optimal. Manipulasi lingkungan ini dilakukan untuk menghindari kondisi lingkungan yang tidak dikehendaki dan memunculkan kondisi lingkungan yang dikehendaki. Kondisi lingkungan yang tidak dikehendaki antara lain ekses radiasi sinar matahari seperti sinar ultraviolet dan sinar inframerah, suhu udara dan kelembapan yang tidak sesuai, kekurangan dan kelebihan curah hujan, gangguan hama penyakit, tiupan angin yang terlalu kuat menyebabkan tanaman roboh, tiupan angin dan serangga menyebabkan kontaminasi penyerbukan, dan ekses polutan akibat polusi udara. Sementara, kondisi lingkungan yang dikehendaki antara lain kondisi cuaca yang mendukung rentang waktu tanam lebih panjang, mikroklimat seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman, suplai air dan pupuk dapat dilakukan secara berkala dan teratur, sanitasi lingkungan sehingga tidak kondusif bagi hama dan penyakit, kondisi yang nyaman bagi terlaksananya aktivitas produksi dan pengawasan mutu, bersih dari ekses lingkungan seperti polutan dan minimnya residu pestisida, dan hilangnya gangguan fisik baik oleh angin maupun hewan. Manfaat jika kita menggunakan greenhouse, yang pertama, pengaturan jadwal produksi. Dunia pertanian kita masih ketergantungan dengan keadaan cuaca. Bila terjadi perubahan musim yang tidak bisa diprediksi, akan menyebabkan sulitnya menentukan jenis tanaman yang akan diproduksi. Yang kedua, meningkatkan hasil produksi. Pada luasan wilayah yang sama, tingkat produksi di dalam greenhouse lebih tinggi dibanding di luar greenhouse. Karena budidaya dalam greenhouse, kondisi lingkungan dan pemeliharaan dikendalikan sesuai kebutuhan tanaman. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produksi. Efek sinar matahari seperti sinar ultraviolet, kelebihan temperatur udara, air hujan, polutan, dan residu pestisida akan mempengaruhi penampilan, ukuran, dan kebersihan hasil produksi. Yang keempat, meminimalkan pestisida. Perlindungan yang dilakukan dengan pemasangan insect screen pada dinding dan bukaan ventilasi di bagian atap. Insect screen yang baik tidak akan dilewati oleh hama seperti kutu daun. Terakhir adalah sarana agrowisata. Greenhouse juga digunakan sebagai ruang koleksi berbagai jenis tanaman bernilai tinggi. Di dalam greenhouse, pengunjung dapat melihat berbagai jenis tanaman yang menarik, bahkan langka, sehingga dapat menjadi daya tarik pengunjung. Adapun berbagai jenis greenhouse itu berdasarkan tingkat teknologinya. Yang pertama, low technology greenhouse. Greenhouse dengan rencana biaya murah dengan sedikit atau tanpa otomatisasi. Menggunakan plastik tunggal, tidak memiliki dinding vertikal, yaitu tiang samping atau tiang tengah, serta tinggi bangunan secara umum tidak kurang dari 3 meter. Contoh teknologi ini adalah tunnel house atau rumah terowongan. Rumah terowongan memiliki kontrol minimal terhadap pertumbuhan tanaman maupun pengendalian hama dan penyakit, sehingga pengendaliannya lebih sering menggunakan pestisida. Yang kedua, medium technology greenhouse. Dibandingkan dengan low technology greenhouse, greenhouse ini memiliki perbedaan dari segi biaya dan ketinggian. Paling tidak, greenhouse teknologi menengah memiliki ketinggian dinding vertikal 3-4 meter dan tiang tengah 5,5 meter. Jenis ini dari segi biaya lebih mahal karena biaya material jauh lebih mahal. Untuk otomatisasinya sudah ada seperti sistem vertigasi otomatis dengan timer. Penggunaan plastik bisa tunggal atau ganda, yang penting penggunaan pestisida kimia bisa diminimalisir. Yang ketiga, high technology greenhouse. Greenhouse teknologi tinggi memiliki tinggi dinding atau tiang samping 4 meter dan maksimalnya 8 meter. Memiliki pertukaran udara aktif seperti ventilasi pada atap maupun dinding sampingnya. Biasanya memakai plastik ganda untuk atapnya. Untuk kendali tanaman sudah sepenuhnya otomatis, dari pengairan, pemupukan, serta sensor lain terutama saat suhu tidak stabil. Selain itu, manajemen hama dan penyakit sudah canggih sehingga produktivitasnya dapat meningkat jauh lebih besar. Berikutnya ada jenis greenhouse berdasarkan modelnya. Yang pertama, gable atau atap pelana. Berbentuk atap pelana sangat efektif untuk ventilasi alami dan memungkinkan transmisi cahaya yang baik. Yang kedua, ada skillion atau atap skillion. Mentransmisikan jumlah cahaya paling sedikit di atas 1 tahun saja, karena banyak cahaya terpantul ketika matahari di langit rendah. Ventilasi pasif harus ditempatkan pada titik tertinggi, diarahkan untuk menghilangkan panas secara alami. Yang ketiga, sawtooth atau gigi gergaji.
menyediakan ventilasi alami udara panas yang efektif, namun tingkat cahaya bisa lebih rendah karena tambahan struktur di atas tanaman. Dinding vertikal dari desain atap pelana skillion dan gigi gergaji memaksimalkan ruang internal yang bisa digunakan. Yang keempat ada tunnel atau igloo, yaitu rumah terowongan. Desain ini bukan pilihan terbaik untuk produksi tanaman karena strukturnya yang memiliki ketinggian rendah yang membatasi volume udara internal. Oleh karena itu, mengurangi kemampuan untuk mengelola lingkungan di dalam greenhouse. Namun, desain atap melengkung menawarkan transmisi cahaya tahunan yang terbaik. Yang kelima ada flat arch atau lengkungan datar dan raised dome atau kubah yang ditinggikan. Dengan adanya dinding vertikal, memungkinkan peningkatan sirkulasi udara di sekitar tanaman. Strukturnya yang lebih tinggi daripada model tunnel menyediakan kemampuan yang lebih besar untuk memanipulasi lingkungan iklim dalam greenhouse. Yang terakhir ada multispan atau atap pelana. Membuat penggunaan bahan baku lebih efisien dan lebih hemat energi, namun model ini berpotensi menimbulkan overheating atau suhu terlalu panas, sehingga diperlukan ventilasi aktif pada atap dengan kipas sirkulasi yang memastikan terjadinya gerakan udara. Unsur yang diperhatikan dalam pembangunan greenhouse. Yang pertama, luas areal. Luas lahan hendaknya cukup besar untuk mengantisipasi perkembangan usaha di masa mendatang. Untuk usaha komersial, faktor ini sangat penting. Di samping itu, perlu diperhitungkan juga lahan untuk bangunan penunjang usaha seperti jalan, gudang, dan lain-lain. Yang kedua, ada topografi. Lokasi pembangunan greenhouse harus sedatar mungkin untuk menekan biaya. Karena jika dibangun pada lokasi yang miring, maka diperlukan biaya tambahan untuk pembuatan greenhouse bertingkat. Lokasi yang datar juga memudahkan dalam otomatisasi pada rangkai greenhouse yang besar sekalipun. Lahan tersebut juga harus mempunyai sifat drainase yang baik. Yang ketiga ada iklim. Iklim lokasi yang dipilih diperhitungkan berdasarkan kebutuhan tanaman yang akan diusahakan. Area yang seringkali berkabut atau bercuaca buruk umumnya kurang baik bagi kebanyakan tanaman. Tanaman yang menyukai intensitas cahaya yang tinggi akan lebih baik diusahakan di lokasi yang ketinggiannya cukup tinggi dengan intensitas cahaya yang baik. Yang keempat ada ketersediaan air. Air adalah salah satu faktor utama yang sangat dibutuhkan tanaman. Karena itu, dalam menentukan lokasi greenhouse, ketersediaan air di lokasi yang dipilih baik kualitas maupun kuantitasnya harus cukup tersedia. Kontinuitas suplai air harus bisa mencukupi untuk jangka waktu yang panjang. Begitupun, kualitas air yang tersedia harus diperiksa untuk menentukan kandungan mineral dan mendeteksi unsur-unsur yang kurang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang terakhir ada arah atau orientasi. Ini akan mempengaruhi penerimaan transmisi cahaya. Transmisi cahaya dapat terhalangi oleh kerangka greenhouse dan juga ditentukan oleh musim akibat perubahan sudut penyinaran matahari, terutama untuk daerah-daerah yang berada di pada lintang tinggi. Adapun kekurangan greenhouse yaitu biaya investasi yang mahal, perawatan dan keterampilan yang khusus, dan beberapa bahan berumur pendek atau tidak tahan lama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.